Sekarang jam 6.34. Lu mesti buru-buru check out. Nih, kamar udah beres. Sekarang kita nyebrang, check out, terus kayaknya udah nggak sempet jalan kaki deh. Kita naik Gojek aja kali ya ke Prambanannya. Oke. Saya nginepnya itu di Hotel Garu Prambanan. Nanti saya bikinin video review hotelnya lah. Tapi secara umum ini recommended banget. Keren pokoknya, sangat rekomendasi. Dan karena takut ketelatan, akhirnya saya jadi naik ngojol ke stasiun Prambanan. Gak nyampe 5 menit, cepet banget ternyata kalau naik motor. Nah itu tuh dari sana sebenarnya tinggal lurus aja, tembak langsung sini. Lurus, tadi tarifnya 11.500. Saya tambahin tips 5.000 sama bapaknya, nyetirnya enak. Terus tadi sih udah tanya satpam. Tanya petugasnya, nanti yang ke Tugu itu jam 7:06 kalau nggak salah, dia bilang gitu. Ini suasana paginya seperti ini. Stasiun Prambanan. Nanti kita masuknya lewat sana. Sekarang belum jam 7, jadi masih ada waktu lah. 7.06 dan sekarang 6.50. Oke, sambil nunggu kereta kita bahas biaya-biaya yang sudah fix sebelum berangkat. Jadi yang pertama itu adalah Prambanan Jazz Festivalnya itu sendiri. Saya belinya yang presale 3, yaitu seharga 1.250.000 per hari. Yang 3 day passnya itu nggak ada, nggak tahu kenapa. Jadi ini lumayan mahal sih. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama presale 2 1.750.000. Itu dapat 3 hari gitu kan, jadi cuma beda 500. Yang 3 dapat 1 hari, yang 2 dapatnya 3 hari. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama yang presale 1.200.000 udah dapat 3 hari. Ya kalau misalnya ngomongin sama early bird, ya itu lebih murah lagi kan. Nah ngomong-ngomong early bird, nanti hari Jumat tanggal 7 yang buat tahun depan 750. Tapi katanya digabung nih, yang festival sama yang supporter festival tuh digabung, jadi nggak ada perbedaan kelas lagi gitu. Jalur 1 dari arah timur akan bersiapkan masuk komuter lain tujuan stasiun Mangkuo, Lampuyangan, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta dengan nomor KA 711. Rangkaian terdiri dari 8 kereta. Pastikan Anda tidak panik. Perhatikan celah antara peron dengan kereta. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jaya penuh. Kapal K711 di jalur 1 Jawa Surya 5 diizinkan berangkat. Oke, long story short, jadinya saya bayar totalnya itu seharga 4.317.500 untuk 3 hari, termasuk pajak dan segala macam lah gitu. Tapi ternyata harga ini tuh belum termasuk tiket masuk ke Prambanannya itu sendiri. Jadi ada beda tiket gitu. Jadi mesti beli tiket untuk masuk ke Candi Prambanan terpisah. Dan harganya itu untuk weekday dan weekend beda harga. Untuk weekday saya dapat di 47.500, belinya itu online juga. Dan untuk weekend, yaitu hari kedua dan hari ketiga itu di 62.000. Nggak tahu sih kalau misalnya beli di loket harganya sama apa enggak, cuman saya ini belinya tuh di online gitu deh. Jadi karena ada promosi dengan Prambanan Jazz Festival ini, makanya katanya harga ini lebih murah, tapi nggak tahu deh. Jika sedang tidak seperti
Oke, kita langsung belok kanan tuh ke bandara. 7.40 dan sekarang 7.30. 7.30 berapa tadi ya? Jadi kita nggak banyak waktu, harus cepat-cepat. Let's go. Tapi dekat sih cuma di situ doang. Tapi nggak tahu tadi orang-orang udah dibolehin masuk apa nggak. Biasanya di hold dulu di apa? Ruang tunggunya itu. Dan ruang tunggu bandara, ya masuknya tuh ke sini. Let's go. Bandara. Boarding guys. Ngepas banget kan. Platform 2. Jalur 2 kan yang warna merah itu tuh. Jangan salah naik. Sekarang tuh 7.35, buset deh. Mepet banget. Jadi tadi kalau komuter lainnya delay, dia ketinggalan. Terus nih harga tiketnya itu 70.000, tapi kayaknya keretanya sama aja sama yang 20.000. Gak apa-apa lah. Yang penting mah nyampe bandara. Oke, budget berikutnya adalah penerbangan. Ini lumayan mahal juga nih, soalnya waktu itu beli tiket pesawatnya itu lumayan mepet, sekitar 2-3 minggu sebelum berangkat gitu, jadi hampir 5 juta gitu deh. Sebenarnya bisa ke Jakarta dulu terus naik kereta gitu, kayak waktu saya ke Jogjakarta kemarin. Cuman karena masalahnya itu karena udah mepetnya itu, tapi ya jadinya capek kan kalau ke Jakarta dulu. Jadi ya ngambil yang langsung dari Singapura ke Jogja dengan harga hampir 5 juta ini. Wow lah. Alhamdulillah 8.15. Nyampe 8.15 sesuai jadwal. Welcome to Yogyakarta International Airport Station. Yang keluar. Oke, baru kemarin lewat sini. Sekarang udah di sini lagi tapi arahnya berlawanan. Aduh. Selalu bagian yang tidak menyenangkan kalau dari perjalanan itu perjalanan baliknya pulang. Tapi bagaimana, ada bill yang harus dibayar. Jadi kalau kedatangan tuh di bawah. Selalu seperti itu. Nah kalau misalnya keberangkatan pas kita mau berangkat biasanya di atas, di lantai 2. Jadi dari sini kita ke atas naik eskalator. Aduh, kebelet kencing lagi. Foto dulu guys. Di tulisan Yogyakarta. Dan komponen budgeting yang terakhir, keempat, adalah hotel. Biasanya kalau ngetrip gini, saya cari hotel yang either deket venue atau deket transport umum, misalnya stasiun kereta atau segala macam kayak gitu. Dan kebetulan yang hotel Galuh Prambanan ini itu deket antara stasiun Prambanan dan Candi Prambanannya itu sendiri gitu. Dan bukan cuma lokasi ya, jadi stafnya juga ramah, profesional, kamarnya enak. Dan yang satunya lagi itu adalah sarapannya itu enak banget, terutama gudegnya gitu. Jadi recommended hotel yang ini. Dan dia tuh nempel sama waterpark, dan akses ke waterparknya itu udah termasuk fasilitas dari hotel. Cuman kemarin tuh saya belum sempet nyobain gitu. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan lain kali atau next year gitu, insya Allah lah dicobain gitu. Nyarap dulu bakso Solo, kopi gula aren. Ngebul. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk komponen budgeting yang fix, yang bisa kita booking dari jauh-jauh hari. Sementara untuk komponen biaya-biaya yang variabel, yang berdasarkan hari per harinya itu dikeluarin,
Itu Aganwati bisa lihat ya di channel saya. Jadi dari video yang pertama sampai yang ke-7 di dalam rangka 4 hari merayakan Prambanan Jazz ini. Jadi saya bikinin playlistnya. Cekidot aja Gan. Anjay, 31. Wah. Lampu merah. Goblok. School kantin penerbangan Boarding. T, R, Kali, Sekawan, Soko, Dhaka, Singapura, diponakui berkuatan kehidupan penuh atau Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Nah, ini pesawatnya. Happy. Is before the storm. Kondisi pesawat kalau masih kosong kayak gini nih. Board me first, fasilitas yang mantap. Ya, jadi kalau naik Scoot itu ada istilahnya tuh board me first, jadi kita bisa masuk duluan. Oke, sambil penerbangan balik ke Singapura, saya akan cerita tentang pengalaman saya di Prambanan Jazz Festival 2026 ini, terutama positif dan ininya, apa yang bisa ditingkatin gitulah. Ya mudah-mudahan siapa tahu dari Raja Wali atau Mas Anas gitu ngelihat video ini kan bisa jadi bahan pertimbangan buat tahun depan gitu. Kalau dari sisi positifnya itu banyak, suasananya segala macam itu keren banget lah. Prambanan Jazz Festival ini sudah menjadi salah satu festival internasional di Indonesia yang terkenal gitu, yang cukup diperhitungkan. Jadi keren banget. Nah, tapi dari 4 hari saya di sana itu ada beberapa hal yang sepertinya bisa ditingkatkan. Yang pertama adalah harga makanan itu bisa lebih transparan. Jadi harga makanannya itu sendiri itu perdebatan tersendiri ya, tapi transparannya ini karena di depan kios-kiosnya itu cuma ada menu tanpa ada harga. Pengalaman saya juga kayak kalau udah 10 menit ngantri terus pas di depan pas mesen terus tahu harganya segitu, aduh mau pindah ke tempat yang lain udah males ngantri lagi kan. Jadi kalau misalnya dari awal udah transparan, oh kalau menu A itu segini, menu B segini, kan ibaratnya udah tahu mau beli apa dan udah disiapin datanya gitu. Terus keduanya itu toiletnya itu, jadi saya itu kayak ada setidaknya 2 apa 3 lokasi toilet yang saya tahu. 2-nya itu saya nggak samperin, nggak pakai gitu karena udah males duluan karena antriannya panjang. Tapi yang saya perhatiin itu bahwa toiletnya itu unisex, meaning antrian cewek dan cowoknya itu nyampur. Mungkin harapannya itu lebih cepat karena semua kubikelnya itu dipakai buat cewek sama cowok. Tapi masalahnya buat cowok itu kan kadang cuma kencing doang gitu, nggak berak gitu kan. Di beberapa festival yang saya datengin itu kalau misalnya ada portable urinary itu malah lebih praktis buat cowok karena mungkin 75% itu cowok tuh yang ke toilet itu buat kencing doang, nggak berak gitu kan. Nah, portable urinary ini cuma ada satu, yaitu di belakang stage langgam kalau nggak salah, deket pintu keluar. Nah itu saya juga ketemunya itu nggak sengaja gitu pas mau keluar di hari pertama. Oh ternyata di situ banyak yang pada sebat kan. Terus pas saya lihat-lihat ada tempat kencing juga di situ dan khusus buat urinal doang gitu. Terus ya udah hari kedua hari ketiga ke situ doang gitu karena nggak pengen berak gitu. Kayaknya sih portable urinernya itu diperbanyakin, dan kalaupun cowok ada yang ngantri untuk
ke toilet kubikelnya itu cuma yang mau berak doang gitu. Nah terus yang ketiga yang saya perhatiin itu kayaknya sih rundown-nya itu mungkin bisa diatur lebih bagus ya. Jadi ketika saya pengen nonton Joey itu kondisinya itu udah penuh banget, tapi bukan fansnya Joey gitu. Jadi mereka itu fansnya yang udah ngecap tempat buat nungguin Nicky gitu. Jadi kita yang pengen dateng sengaja ke sana buat dengerin Joey misalnya kayak gitu. Jadi kurang menikmati Joey gitu, dan orang-orang yang di situ juga ya tidak menikmati Joey juga gitu karena mereka tujuannya itu untuk nonton Nicky gitu. Jadi banyak banget yang cuma pada duduk-duduk main handphone segala macam kayak gitu, jadinya ya kita juga yang mau nonton Joey jadi susah gitu, dan cuma bukan Joey juga gitu. Jadi kayak pas si ini Om Chandra Darusman gitu dengan bandnya tuh apa sih lupa lagi, itu main banyak banget yang duduk-duduk segala macam kayak gitu. Terus pas trisam juga gitu, kayaknya sih mungkin kalau misalnya itu dikumpulin satu stage mungkin akan lebih ini kali ya, lebih emang yang datang pengen nonton Joey, pengen nonton trisam segala macam itu lebih jadi dapat gitu. Jadi nggak harus rebutan sama yang itu yang antrian Nicky atau antrian Extraordinary Heroes gitu segala macam kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau dari sisi yang lain-lainnya sih udah keren lah, udah mantap gitu. Dan seperti yang kita tahu, jadi nanti tanggal 7 Agustus itu akan ada presale PJF 2027, dan ya siapa nih dari kita dari agan-agan yang kemarin nonton di PJF 2026 yang sudah bersiap-siap dan berancang-ancang untuk nonton di 2027, disiapkan selain dana juga fisiknya disiapkan. Oke, cukup sekian dulu 4 hari merayakan Prambanan Jazz Festival 2026 kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like ngekonser sambil ngetrip. Ladies and gentlemen, welcome to Singapore. The local time now is 1:40. Your safety is still our priority. Even though we are towards the end of the flight, you must remain seated with your seatbelt securely fastened. Please be careful when opening the rear compartment, as items may have moved during landing and could fall out. Please also check your seat pockets to ensure that you have